Syafaat dari kelas 01 jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 22040350028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul ICT sebagai Gudang Ilmu Pengetahuan. Adapun pembahasan kita yaitu apa pengertian ICT, bagaimana ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, bagaimana model penggunaan ICT sebagai alat bantu belajar, apa dampak positif dan negatif ICT dalam bidang pendidikan, apa peran guru dan siswa dalam pemanfaatan ICT, dan apa penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Masuk di pembahasan pertama, pengertian ICT. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK berasal dari bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technologies atau yang dikenal dengan ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sedangkan menurut Fitri Hana 2007, ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi. Dan dalam konteks pembelajaran, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Yang kedua, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengayah pembelajaran. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan dengan kapasitas dan ruang lingkup yang hampir tidak terbatas. Bentuknya dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas ICT. Pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antar institusi pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, dan sebagai komunitas perbandingan standar kompetensi. Baik, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu peran ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada sebagai sumber bahan belajar siswa, yang kedua sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa, yang ketiga buku-buku, bahan ajar, dan referensi dapat dibaca secara online dan diperbaharui secara kontinu. Yang keempat, siswa dapat mencari materi pembelajaran menggunakan ICT. Yang kelima, pusat pengembangan materi ajar, dan yang terakhir sebagai wahana pengembangan kurikulum. Yang ketiga, adapun model penggunaan ICT sebagai alat bantu belajar. Yang pertama sebagai buku elektronik. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, gambar, animasi, maupun movie sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jenis e-book yang paling sederhana adalah yang sekedar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Dengan teknologi ini, ratusan buku dapat disimpan dalam satu keping CD atau compact disc atau DVD atau digital versatile disc maupun flash disk. Saat ini, kapasitas yang tersedia sampai 16 GB. Bentuk yang lebih kompleks dan memerlukan rancangan yang lebih cermat, misalnya pada Microsoft Encarta dan Encyclopedia Britannica, yang merupakan ensiklopedia dalam format multimedia. Format multimedia
ada suara, gambar, movie, dan unsur multimedia lainnya. Yang kedua, e-learning. Beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning. Victoria Eltinio misalnya menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, formal maupun non-formal, yang menggunakan jaringan komputer untuk pengantaran bahan ajar, interaksi atau fasilitasi. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet sering disebut sebagai online learning. Fasilitas yang disediakan meliputi pengelolaan siswa atau peserta didik, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran termasuk pengelolaan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan komunikasi antara pembelajar dengan fasilitator fasilitasnya. Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar dikelola tanpa adanya tatap muka langsung di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, adapun dampak ICT dalam bidang pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, ICT semakin digunakan di dunia pembelajaran. Hal itu bisa terjadi karena ICT dirasa membawa keuntungan baik bagi pelajar maupun pelajar tersebut. Adapun dampak positif ICT dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama, pelajar menjadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Yang kedua, pengajar jadi lebih mudah mengajar, jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi. Yang ketiga yaitu bagi pelajar maupun pengajar, pembagian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus bertatap muka. Jadi, jika pengajar berhalangan hadir, tetap dapat memberi tugas atau materi melalui email. Yang keempat yaitu dalam membuat laporan baik bagi pelajar maupun pengajar jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Yang kelima, dalam belajar baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Yang keenam, pembelajaran yang menggunakan ICT bisa dibuat menjadi lebih menarik. Misalnya dengan memunculkan gambar atau suara sehingga pelajar menjadi lebih antusias untuk belajar. Tidak dapat dipungkiri, walaupun mempunyai keuntungan atau dampak positif, ICT pun mempunyai dampak negatif dari pembelajaran yang menggunakan ICT tersebut. Dan adapun dampak negatif ICT antara lain, yang pertama, dalam pembelajaran, siswa-siswa yang tidak antusias dalam penerimaan materi seringkali lebih suka main game selama pembelajaran, sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. Yang kedua, bagi pengajar yang malas masuk kelas, cenderung memberi tugas-tugas yang memanfaatkan internet, sehingga tatap muka dengan pelajar jarang terjadi. Akibatnya, pengajar tidak meminati pelajarnya. Yang ketiga yaitu dalam pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi. Seringkali pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, misalnya membuka situs YouTube untuk menonton video dalam proses belajar. Yang keempat, pembelajaran yang menggunakan ICT hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT. Yang terakhir yaitu setiap pelajar harus mendapat fasilitas yang sama. Jadi dalam pembelajaran yang menggunakan komputer, setiap pelajarnya harus memakai satu komputer yang memadai. Jika komputer yang dalam kondisi baik hanya sebagian, akan ada siswa yang hanya menonton sehingga mereka tidak menguasai penggunaan komputer. Yang kelima yaitu peran guru dan siswa dalam pemanfaatan ICT. Di dalam proses belajar mengajar,
dinamik dan interaktif di dalam ruang belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru dan siswa sama-sama dituntut untuk membuat suasana belajar dan proses transfer of knowledge yang berjalan menyenangkan serta tidak membosankan. Oleh karena itu, penataan peran guru dan siswa di dalam kelas yang mengintegrasikan ICT di dalam pembelajaran perlu dipahami dan dimainkan dengan sebaik-baiknya. Kini, di era pendidikan berbasis TIK, peran guru tidak hanya sebagai pengajar semata, namun sekaligus menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar bagi siswa. Karenanya, guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa belajar. Dengan peran guru sebagaimana yang dimaksud, maka peran siswa pun mengalami perubahan dari partisipan pasif menjadi partisipan aktif yang banyak menghasilkan dan berbagi sharing pengetahuan, keterampilan, serta berpartisipasi sebanyak mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena